Roseville. Guys, welcome back to my class science. How are you today after PTS again? I hope you're excited about the lesson today. Now we will discuss about coordinative system and sense. Jadi anak-anak kita akan membahas sistem koordinasi manusia dan indera manusia ya. Jadi berhubungan dengan sistem saraf. Oke. Next, have your hands touch a hot object? Apakah tanganmu pernah nggak menyentuh benda yang panas? How your hand react or your body? Bagaimana reaksi tanganmu atau tubuhmu? How could that happen? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? When when you hear someone calling your name, of course you will turn your head. How did that happen? Bila kamu mendengar seorang memanggil namamu, tentunya kan kamu akan menoleh tuh. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kita akan bahas sama-sama, oke? Human are living beings who have most complicated regulatory system. While setting our body activities are carried out neatly by the system, coordination and regulatory system consisting of the nervous system and hormone. Nah, jadinya manusia kan anak-anak ya merupakan makhluk hidup yang memiliki sistem pengaturan yang paling rumit. Pengaturan seluruh aktivitas tubuh kita dilakukan secara rapi oleh sistem koordinasi, juga sistem regulasi terdiri dari sistem saraf dan hormon. Now we will discuss the nervous system. Nah, sekarang kita bahas pertama-tama tentang sistem saraf. In the nervous system, there are nerve cells, which are a major part of the nervous system. Nerve cells carry message through the nervous system. Your body contains millions of nerve cells. Nerve cells are called neuron. Jadi di sel saraf ini merupakan bagian utama ya anak-anak pada sistem saraf. Nah, sel saraf ini ya membawa pesan ya nerve cell carry message through the nervous system. Sel saraf membawa pesan melalui sistem saraf dan tubuh kamu ini ya terdiri your body contain million of nerve cell. Tubuhmu mengandung berjuta-juta sel saraf. Jadi sel saraf tersebut disebut neuron. Nerve cell are called neuron. Look at illustration about nervous system. Tadi, nerve cell carry message through the nervous system. Your body contain million of the nervous cell, and nervous cell called a neuron. Neurons are often compared to wires, electricity, very small and long. Were carrying message and has a wrapper insulator on the outside. Jadi neuron ini kan sering sekali nih diperbandingkan dengan kawat listrik yang sangat kecil dan panjang. Kawatnya ini membawa pesan dan memiliki pembungkus yang disebut isolator di luarnya. Nah, kamu tahu sendiri kan kalau isolator sama konduktor itu yang mana yang mengantarkan listrik dengan baik. Kita lanjut. We're usually connect to things like, for example, power source with lamp. Neuron are also very small and can also be very long. Jadi di sini ya kawat biasanya menghubungkan dua hal, two things like for example power source and with lamp. Berarti sumber listrik dengan lampu ya. Neuron juga sangat kecil dan juga dapat sangat panjang. Kita bahas lagi. Neuron can have size length of up on 1 meter in certain parts of our body. Jadinya neuron itu dapat memiliki ukuran yang panjang sampai 1 meter di beberapa bagian tertentu dari tubuh kamu. Di sini kita bahas lagi, neuron carry message through your body. Neuron allow one body part to coordinate with other body part. Jadinya, neuron dapat juga memiliki pembungkus ya,
Neuron membawa pesan ke seluruh tubuhmu. Jadi di sini neuron ini memungkinkan bagian tubuh yang satu berkoordinasi dengan bagian tubuh yang lain ya. Neuron allow one body part to coordinate with other body part. Jadi koordinasi antara tubuh yang lain. A neuron has parts that are also owned by other cells, such as the nucleus and cytoplasm. The end of the neuron are branched. Yeah. One end is called dendrite. Dendrite are the receiving part of the neuron message from neighbor neuron. The other end, usually longer, are scaled axon. An axon is a part of neuron that send message to neuron around or to organ. Jadinya di sini ya, sebuah neuron kan ini memiliki bagian-bagiannya yang juga dimiliki oleh sel yang lain ya kan. A neuron has part that are also owned by other cell. Nah, such as the nucleus and cytoplasm. Nah, jadinya seperti inti sel dan sitoplasma. Terdapat sedikit perbedaan nih antara sel yang lain dengan neuron ya kan. The end of the neuron are branched. One end is called dendrite. Nah, terdapat sedikit perbedaannya itu ya. Dua perbedaan yang dimaksud adalah ukuran dari bentuk neuronnya. Neuronnya itu adalah satu ujung yang disebut dendrit ya. Dendrit adalah bagian neuron yang menerima pesan dari neuron tetangganya ya. Di sini. Jadi satu cabang, lihat di sini, namanya dendrit. One end is called dendrite, satu cabang bernama dendrite. Dia fungsinya are the receiving part the neuron message. Jadi dia menerima message dari neuron yang di sebelahnya. Selanjutnya, ujung bagian lainnya yang lebih panjang itu disebut akson. Nih ya, ini anak-anak ya, yang kuning-kuning ini disebut akson. Sorry, bukan yang kuning ya. Akson ini yang ujung-ujung yang lainnya yang masih panjang nih. Ini disebut akson ya, di sini. Si akson adalah bagian dari neuron yang berfungsi mengirim pesan ke neuron-neuron di sekitarnya dan ke organ tubuh. Ya, an axon in part of neuron that send message to neuron around or to organ. Okay. Three important things can be seen in the illustration. One, the pathway that carries message from the brain to the hand is not the same as the path that carries the message from the hand to the brain. Jadinya tiga hal penting ya yang dapat dilihat di dalam alur dari si sel koordinasi ini, sel saraf tadi. Jadi yang pertama, uh, artinya jalur yang membawa pesan dari otak ke tangan itu tidak sama dengan jalur yang membawa pesan dari tangan ke otak. Itu nomor satu ya. Nih, dari tangan, dari otak ke tangan dan dari tangan ke otak itu beda jalurnya. Yang kedua, neurons that from one long pathway are not touch each other. There is one gap, very small, between one neuron, yeah, and another neuron other. This gap is called a synapse. Synapses is the small gap between the axon and of neuron with dendrite from neighboring neurons. Jadi nomor dua ini neuron yang membentuk satu jalur panjang yang tidak bersentuhan satu sama lain, terdapat suatu celah nih ya. Lihat di sini celah. Nah, celah itu sangat kecil antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Celah tersebut dinamakan sinapsis. Sinapsis ini adalah celah kecil antara ujung akson dengan suatu neuron dendrit dari neuron tetangga. Ini kan sebelahan ya, jadi tetangga gitu. Terus number three, the dendrite of neuron are always associated with axon from another neuron. Jadi, dendrit ini dari satu neuron selalu berhubungan dengan akson dari neuron yang lain. Jadi apa kesimpulannya? Dari si neuron pathways ini, maksudnya dari jalur pesan yang melalui neuron. Conclusion neural pathways. First, the message travel from end to end of the dendrite axon. Next, the message research
the end of the axon, a chemical substance is released by the axon. When the message has reached the end of the axon, yeah, substance, the chemical deposits through the synapses and resist the end dendrite. Next, the neuron chemical release the message and the message forward its movement through the next neuron. Jadi pesannya bergerak sepanjang satu neuron ya, dari ujung satu ke ujung lainnya. Pesan merupakan jadi muatan listrik yang bergerak sepanjang akson seperti halnya listrik mengalir di dalam kawat. Jadi pesannya ini kan mengalir nih dalam neuron dari ujung dendrit ke ujung akson. Jadi dapat disimpulkan ya, terdapat zat kimia yang dikeluarkan oleh akson. Bila pesannya tadi telah mencapai ujung akson, si zat kimia ini kemudian melewati si sinapsis dan mencapai ujung dendrit neuron berikutnya. Zat kimia akhirnya melepaskan pesan dan pesan meneruskan pergerakannya melalui neuron berikutnya. Sekarang kamu kan tahu ya mengapa jalur yang ditempuh untuk membawa pesan dari otak ke tangan dan dari tangan ke otak itu berbeda. Jadi pesan tidak bergerak dalam dua arah sepanjang neuron yang sama. Hanya bagian akson dari neuron yang mengeluarkan zat kimia yang dapat menyeberangi si sinapsis tadi. Kayak gitu. Itu jalur pesan yang kita terima selama ini ketika kita menerima rangsangan panas, dingin pada tubuh kita. Okay, next we will discuss structure and function of the central nerve and peripheral nervous. Jadi kita akan membahas gimana sih susunan dan fungsi saraf pusat dan saraf tepi. Nerve cells from three part or area important of your nervous system. Nah, jadi di sini ada sel-sel saraf yang membentuk tiga bagian atau area penting dari sistem saraf kamu. The part in question are the brain, spinal cord, and nerve body. Jadi tiga bagian yang dimaksud adalah otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf tubuh. Brain and spinal cord is the central nerve. Sementara kalau while the nervous of the body is the peripheral nerve. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu ya, brain and spinal cord, otak, sumsum tulang belakang itu merupakan saraf pusat. Sementara kalau saraf-saraf dari tubuh, nerve of the body itu adalah saraf tepi. Di otak nih ya, di brain, itu fungsinya kan receive message from all over part of body. Jadi organ utama pertama kan sistem saraf manusia adalah otak ya. Otak itu kan fungsinya mengirim dan menerima pesan ke dan dari seluruh bagian tubuh gitu loh maksudnya. Send message to all part of body. Otak juga berfungsi merekam dan menginterpretasikan pesan. Jadi kan kayak di scanning gitu loh. Karena otak kita ini kan tersusun dari berjuta-juta neuron. Brain associated with the spinal cord, which will carry message from the brain to the nerves of the body and carries message from nerves body to brain. Seperti itu. Sementara kalau saraf tepi nih anak-anak, the peripheral nervous system, dia any function receive message from marrow, the spine, and send it to the body organ and glands. Jadi kalau bagian kedua sistem saraf manusia kan ada tulang susun tulang belakang nih atau apa ibaratnya saraf tepi ya. Nah, si saraf tepi ini akan membawa pesan dari otak-otak saraf tubuh kamu, dari saraf tubuh ke otak gitu. Jadinya, lalu dia akan send message to marrow the spine of the organ body and glands. Lalu sumsumnya ini pesan berjalan ke atas pada jalur menuju otak dan turun ke sumsum tulang belakang menuju saraf tubuh. Itu adalah perbedaan antara saraf pusat dan saraf tepi. Oke. Okay. See you in the next class ya. Sampai